Dongeng yang baik adalah dongeng yang bisa dinikmati oleh semua umur. Jadi sampai kakek nenek pun bisa menikmatinya gitu ya. Karena aku juga sering ke rumah jompo gitu ya. Kita menghibur kakek nenek di sana dengan dongeng. Makanya kenapa dongeng itu sampai sekarang masih bertahan, karena ya itu untuk menyambung ke imajinasi tadi. Nggak hanya cerita mitologi atau apa, tapi cerita sehari-hari pun itu bisa kita jadikan dongeng. Bahkan sosial media pun sebenarnya juga salah satu bentuk dongeng loh. Jadi gara-gara dongeng aku sudah lumayan nih keliling Indonesia gitu. Namaku Rika Triani, aku biasa dipanggil dengan Kak Rika. Aku adalah seorang pendongeng. Nah, jadi setiap hari nggak ada yang lain selain mendongeng. Mau mendongeng offline, online, biasanya itu adalah kegiatanku sehari-hari. Aku tuh awalnya ngajar matematika, nggak kebayang ya, ngajar matematika anak SMP. Jadi waktu itu aku salah satu relawan di remaja masjid di Jakarta. Nah, terus kita ngajar anak SMP yang ini nih, anak-anak jalanan. Susah banget, tapi jangan bayangin kayak SMP sekarang ya. Jadi waktu itu tahun 97-an, jadi ya standar pelajarannya masih tahun itulah. Nah, waktu itu aku ngajarin yang sebenarnya tuh mereka nggak ngerti. Sampai aku coba membawakan dengan cerita. Setelah aku membawakan dengan cerita, baru mereka tahu maksudnya. Oh, ini begini ya Kak, ini begini ya Kak. Terus aku kayak, there's something in the story gitu ya. Ada sesuatu nih, ada magic di balik cerita. Jadi aku sejak itu mencarilah ada apa sih di balik cerita ini. Kebetulan aku memang suka buku dari kecil, tapi tidak pernah terbayangkan untuk menularkan itu ke orang. Jadi buku itu aku buat aku sendiri. Tapi kalau bercerita itu kan apa yang kita dapat dari buku, dari kita coba tularkan ke orang. Nah itu dari situ, dari tahun 97 dari relawan. Lalu aku mulai bergabung dengan beberapa kelompok pencinta buku. Nah di situ kita bagaimana, ada tujuannya gini nih, bagaimana anak-anak suka buku melalui dongeng, salah satu caranya. Nah jadi dari situ aku mulai nih belajar gimana sih mendongeng yang baik, gimana dongeng itu bisa tersampaikan ke orang dengan baik. Nah, jadi dari yang tadinya tertariknya gara-gara apa sih, sampai satu saat tahun 2013 lah, ternyata dongeng ini bisa menghasilkan uang. Jadi akhirnya aku berarti ini bisa jadi profesi. Jadilah aku menjadi seorang storyteller sampai sekarang. Tadinya tuh terima 100.000 tuh udah wow banget. Wah ternyata ini menghasilkan ya gitu ya. Sampai akhirnya ternyata 100.000 kalau cuman buat bensin aja nggak cukup nih gitu ya. Jadi mulai kita ada standarnya nambah, nah gitu. Aku tuh awalnya belajarnya dari dulu aku ikut satu kelompok. Nah salah satunya ada yang di sana adalah Pak Raden, Pak Suyadi, kalau dari boneka Unyil itu, dia orang yang paling berpengaruh sama aku. Jadi dia mengajarkan bagaimana sih mendongeng itu. Jadi aku tuh dulu bawain bonekanya Pak Suyadi dongeng, ngeluarin Unyil, Usro gitu tuh ya, satu-satu. Sampai aku belajar ketulusan dari Pak Suyadi. Jadi pernah kami manggung, panggung besar. Terus udah selesai semua, aku udah beresin semuanya. Terus tiba-tiba ada sekitar 10 anak datang terlambat. Terus dia, ya udah selesai ya, kami tadi baca, udah mau nangis mereka. Terus Pak Suyadi cuman manggil, Rik sini keluarin boneka saya. Keluarin, dan Pak Suyadi mendongeng sekitar 2 cerita buat anak-anak itu. Terus anak-anak itu pulang dengan senyuman. Terus dia bilang ke saya,
ada sesuatu dari dongeng yang kamu mungkin nggak dapatkan, itu nggak hanya uang, tapi senyuman anak-anak itu ketika pulang, itulah bayaran termahal. Jadi aku tuh madek di sini, oke gitu ya. Jadi buat saya kalau anak-anak itu bisa ingat cerita saya sampai bertahun-tahun kemudian, itu adalah sebuah keberhasilan. Jadi aku belajar ketulusan tuh dari Pak Suyadi. Bagi aku ada pendongeng itu adalah seorang kalau kami istilah di kelompokku adalah penjaga mimpi. Kami adalah penghubung imajinasi anak-anak gitu ya. Karena biasanya kalau aku gini, coba ada seekor gajah, itu biasanya aku ngomong gitu aja, di benak setiap pendengarnya itu sudah terbayang gajah. Kalau aku bilang seekor gajah yang lucu dan manis, imajinasi macam-macam, mungkin gajahnya biru, mungkin gajahnya ungu, kita nggak tahu, tapi itulah imajinasi gitu ya, yang sebenarnya harus dilatih. Karena kalau kata Einstein, imajinasi itu lebih mahal daripada ilmu pengetahuan. Karena namanya penemu aja, dia berimajinasi dulu untuk bisa menemukan listrik, mungkin menemukan dia dari imajinasinya. Oh, ada ini kenapa ya? Nah, itu baru kata. Jadi menurut aku pendongeng itu adalah penghubung manusia, orang ya, dengan imajinasi tadi. Karena kadang-kadang kalau nggak dipantik ya, itu tuh nggak susah. Anak-anak tuh sekarang kan terpapar dikasih terus, tapi mereka tidak mengembangkan imajinasinya. Nah, inilah tugasnya pendongeng sebenarnya, untuk mengembangkan imajinasi dari anak-anak, juga dari orang dewasa gitu. Oke, dongeng itu banyak sebenarnya. Ada mitologi, ada sage, terus macam-macam. Ada yang cerita daerah, kayak yang mengangkat tentang kedaerahan gitu ya. Kalau aku sendiri itu sebenarnya paling seneng sama cerita dari mitologi. Nah, tapi tapi yang aku ceritakan ke orang sih nggak hanya mitologi ya, tapi aku sendiri suka dengan mitologi, karena mitologi itu kan hayalannya paling gede itu. Misalnya gini, bagaimana kelinci bisa ada di bulan? Karena kelinci ada di bulan kok bisa gitu. Nah, itulah cerita-cerita kan, karena manusia itu selalu beranggapan dari dulunya ada sesuatu yang besar di luar mereka, yang punya kuasa gitu di luar manusia. Nah, itulah mereka mencari tahu apa sih kuasa itu gitu ya. Jadi akhirnya mereka menciptakan nih sebenarnya. Jadi di atas itu ada naganya besar banget. Dia bisa nyemburin ini. Nah, itulah tercipta mitologi di 1, 2, 3. Nah, aku tuh suka banget tuh. Itu kan imajinasinya kita kalau nggak gede, kayaknya susah percaya gitu ya. Bahkan anak-anak sekarang, ngapain sih percaya? Udahlah, nggak usah. Kepercayaan itu bukan berarti kita harus menganggap mereka tuh ada. Tapi justru dengan dihayalan kita, ini justru kita lebih hidup tuh lebih ringan karena nggak bayangin tuh yang indah-indah. Banyak yang percaya mitologi itu dimulai dari Yunani. Jadi di Yunani itu dulu makanya ada dewa Zeus, makanya orang Yunani kan percaya dengan dewa-dewa gitu ya. Jadi pengarangnya itu namanya Ovid. Nah, pengarang awal-awalnya gitu. Ada juga namanya Homer, ini kayak bapaknya Bart Simpson. Namanya Homer, dia pencipta mitologi di Yunani tentang sesuatu kekuasaan yang lebih besar daripada manusia. Tapi ternyata di setiap negara itu punya mitologinya masing-masing, nggak hanya di Yunani. Cuman yang orang kenal besar dan tercatat adalah di Yunani. Tapi misalnya di Indonesia ada tentang naga besuki, itu apa gitu ya. Karena naga besuki ini dipercaya itu yang membuat Selat Bali. Jadi orang-orang dulu tuh orang Bali, orang Jawa Timur tuh percaya itu selat itu terjadi karena ada si naga tadi gitu loh. Jadi kan itu kan kepercayaan orang. Nah, itu tanda begitu aku baca lebih lanjut, aku teliti lebih lanjut, tiap negara punya kepercayaan masing-masing tentang mitologi. Di Sumatera Utara ada kepercayaan. Orang-orang percaya bahwa di langit itu ada seekor naga raksasa bernama Hala Nagoda.
Halanagodang ini seekor naga raksasa yang terbang mengelilingi bumi. Nah, dia mempunyai 3 ekor telur yang disimpan di sebuah hutan di Sumatera Utara. Jadi sebenarnya cerita yang baik ya, nggak harus mitologi, itu pasti punya pesan moral tanpa harus diucapkan. Jadi misalnya aku bisa bercerita, orang akan bisa menangkap, oh ya, kita harusnya begini ya. Nah itu tuh yang cerita yang baik yang seperti itu, tanpa si pendongeng harus mengucapkan. Jadi pesan moralnya adalah gitu. Aku malah paling benci mengucapkan kata-kata itu di belakang dongengku gitu. Nah itu jadi dari dari semua pesan itu, mitologi gitu ya. Ada apa sih di sana? Sebenarnya nggak ada pakemnya, karena itu imajinasi orang tuh bisa liar banget ya. Yang pendongeng itu, penulis ceritanya tuh boleh yang liar sekali imajinasinya. Tapi orang-orang akan menangkapnya itu sebagai oke, benar juga. Ya. Jadi selama nggak lewat dari norma-norma yang ada di daerah situ, itulah pakem yang adanya. Jadi tiap daerah punya pakem yang berbeda untuk sebuah cerita. Gitu. Sebenarnya itu adalah kepercayaan orang Batak terhadap rasi Orion. Jadi kalau orang Yunani bilangnya itu Orion, di Batak itu bilangnya Halanagodang. Mereka percaya itu adalah naga. Gitu. Jadi dari bait itu aja, dari sebuah rasi bintang aja, itu orang Yunani, orang Batak, orang Jawa itu punya cerita yang berbeda. Jadi menarik sekali. Gitu. Aku paling suka sama pendongeng Amerika namanya Margaret Reed McDonnell. Dia adalah seorang pustakawan, tapi jadi sebenarnya pustakawan itu harus bisa mendongeng seharusnya gitu ya, karena dia harus mempromosikan buku. Jadi itu yang dilakukan oleh si Ibu Margaret Reed McDonnell. Yang aku suka dari dia adalah dulu pendongeng itu kita tuh di Indonesia gini, pendongeng tuh wajib punya boneka, terus heboh, mesti bisa suara lucu-lucu gitu ya. Tapi yang aku begitu, aku lihat si Ibu Margaret ini mendongeng, dia mendongeng tuh hanya dengan badannya sendiri. Jadi dia nggak pernah, kalau keluar negeri itu nggak pernah bawa peralatan banyak-banyak, karena dia hanya dengan mimik, dengan gerak-gerik badannya, dan anak-anak tuh bisa gitu ya. Jadi aku betul ngeliat dia, ini sosok seorang ibu, seorang nenek, tapi anak-anak tuh bisa terpikat gitu. Jadi ternyata mendongeng tuh nggak perlu pakai topeng, nggak perlu pakai properti heboh, sederhana tapi bisa nyampe. Jadi itu yang aku lakukan selama ini. Jadi mendongeng dengan sederhana, mudah dan menyenangkan kalau aku bilang. Jadi anak-anak menganggap bukan sesuatu yang mewah, tapi sederhana dan itu bisa nancep di hati mereka. Nah itu yang aku cari. Yang kendala saat ini adalah, kalau dulu aku selama mendongeng gini, Kak mendongeng 40 menit ya. Jadi dibayar segini 40 menit cerita. Saya udah, waduh 40 menit ngomong apa gitu kan, panjang. Tapi sekarang itu durasi cerita tuh semakin pendek. Mungkin karena sosial media banyak banget ya, kita tahu Reels, short itu tuh 1 menit kita harus bisa menyampaikan sebuah cerita gitu ya. Bahkan dibilangnya kan 3 detik pertama kita harus catch. Nah, jadi tantangan buat aku adalah yang tadinya cerita itu kita berpanjang-panjang, kini kita harus bisa kalau bisa dalam waktu singkat, itu sudah membawakan awal, ada jalan cerita, terus ada akhir, gitu. Itu yang tantangan banget sih, gitu. Karena terus terang fokus anak-anak tuh semakin lama semakin pendek. Jadi aku nggak, kalau orang bilang, Kak 15 menit cerita untuk anak TK, aku pasti membagi dalam 2 cerita. Nggak bisa 15 menit itu 1 cerita. Jadi tantangannya adalah bagaimana nih menyesuaikan cerita-cerita yang panjang tadi ke anak-anak sekarang. Akhirnya bisa dibagi beberapa segmen atau yaitu dipendekkan tanpa menghilangkan isi ceritanya. Gitu. Oke, biasanya kalau dari pemerintah sih ada, kalau dari Kemendikbud, mereka suka mengadakan pelatihan untuk guru-guru PAUD.
bagaimana cara mendongeng gitu ya. Biasanya yang paling aware tuh dari Kemendikbud. Jadi karena ini adalah dasar untuk anak-anak gitu ya. Nah, cuman yang saya senang sekarang yang bergerak nggak hanya pemerintah. Jadi ada NGO juga udah turun tangan, lalu komunitas-komunitas juga sudah banyak gitu ya yang menggerakkan dongeng ini. Oke, kalau sekarang sih biasanya ada acara-acara dongeng di perpustakaan, kayak misalnya di Perpustakaan Jakarta, di Perpustakaan Bogor, mereka sudah mulai rutin nih mengadakan acara-acara dongeng lagi yang offline ya setelah pandemi. Tapi ada juga komunitas-komunitas yang mengadakan itu online ya lewat IG Live atau kadang-kadang lewat webinar, kadang-kadang ada juga tentang cerita-cerita itu. Jadi sebenarnya sih tinggal rajin-rajin aja ya ngikutin IG atau pokoknya ikutin sosmednya komunitas-komunitas dongeng. Nah, itu biasanya mereka rutin mengadakan dongeng. Aku ikut di Ayo Dongeng Indonesia, lalu di komunitas dongeng Kota Hujan. Nah, itu yang dua itu, dan kami selalu menginformasikan tuh setiap kali ada mau dongeng, misalnya ada kakak dongeng offline di sini, itu selalu ada. Terus ada juga misalnya online ini, ada festival ini. Nah, itu kami juga sering kerjasama dengan komunitas-komunitas lain yang di luar Jabodetabek. Gitu. Jadi kadang-kadang ada yang dari Bali, dari Surabaya, dari Bandung. Nah, kita kerjasama. Kalau misalnya aku lagi naik sosmednya apa, nah mereka juga naik juga. Jadi supaya kan pengikutnya kadang-kadang beda-beda orang ya. Nah, itu supaya banyak yang lebih tahu lagi gitu. Ada seekor burung hantu tua yang pemarah. Suatu sore ketika dia sedang tidur, seekor belalang mulai menyanyikan lagu yang gembira, tapi dengan sangat serak. Keluarlah kepala burung hantu tua dari lubang di pohon. Pergi dari sini, Tuan. Sungguh kamu tidak sopan. Kamu harusnya menghormati usiaku dan membiarkanku tidur dengan tenang. Tapi belalang menjawab bahwa dia punya hak yang sama untuk bernyanyi. Kemudian belalang memainkan nada yang lebih keras dan lebih serak. Burung hantu tua tahu tidak ada gunanya berdebat dengan belalang. Baiklah, Tuan, jika aku harus tetap terjaga, aku akan menikmati nyanyian Anda. Aku punya minuman yang enak dikirim dari Olympus, dan itu adalah minuman Apollo sebelum dia bernyanyi untuk para dewa. Ayo, naik ke sini mencicipinya, aku akan membuatmu bisa bernyanyi seperti Apollo. Belalang termakan sanjungan itu. Dia melompat ke sarang burung hantu, tapi ketika dia cukup dekat, hop, burung hantu menerkamnya. Sanjungan bukanlah bukti kekaguman sejati. Jangan biarkan sanjungan membuat Anda lengah melawan musuh. 1 menit cerita Rika. Aku tuh sekarang lagi kampanye 1 menit cerita Rika gitu ya. Jadi cerita yang hanya dalam 1 menit. Dan komen-komennya banyak adalah aku senang dengarnya karena aku sudah lama nggak dengar cerita gitu. Jadi ternyata mereka rindu rindu diceritakan. Seneng deh kayak dulu waktu masa kecil dengar cerita gitu. Dongeng itu sebenarnya untuk semua umur. Nah, cuman kadang-kadang kalau kita nih udah gede, itu gengsinya udah tambah gede juga ya. Masa udah seumur gue dengerin dongeng ini. Nah, itu kebanyakan kalau aku dongeng buat anak-anak SMP atau SMA, itu aku dongengin di depan, mereka pasti begini nih. Jadi matanya kemana? Tapi biasanya kupingnya masang. Jadi buat yang sangat menantang itu ya dongeng buat anak SMP dan SMA karena mereka gengsinya udah tinggi. Tapi sebenarnya dongeng yang baik adalah dongeng yang bisa dinikmati oleh semua umur. Jadi sampai kakek nenek pun bisa menikmatinya gitu. Karena aku juga sering ke rumah jompo gitu ya. Kita menghibur kakek nenek di sana dengan dongeng. Jadi sebenarnya dongeng itu buat siapa aja yang mau mendengarkan cuma gitu. Makanya kenapa dongeng itu sampai sekarang masih bertahan, karena ya itu untuk menyambung ke imajinasi tadi. Nggak hanya cerita mitologi atau apa, tapi cerita sehari-hari pun itu bisa kita jadikan dongeng. Bahkan sosial media pun sebenarnya juga salah satu bentuk dongeng loh. Kalau misalnya nih di IG, di YouTube, dimanapun ya, bentuknya cerita, itu kita pasti dengerin lebih enak daripada yang cuman berita. Kalau berita ada ini mobil nabrak di sini, udah selesai gitu. Tapi misalnya kalau ada yang lain itu lebih pada pagi ini di Jalan Sudirman terjadi kecelakaan. Ada sebuah mobil
Padahal isinya cuman ada mobil nabrak gitu. Tapi kalau dibawakan dengan cerita itu akan lebih menarik. Gitu. Biasanya yang banyak adalah pendongeng tuh hari buku, ya. Terus hari pendidikan. Tapi banyak juga sih, misalnya hari-hari keagamaan itu juga kita banyak ditampilkan untuk menceritakan ada apa sih nih di belakang hari ini gitu ya. Misalnya Maulid Nabi gitu ya. Ada cerita apa nih di belakang Maulid Nabi ini. Jadi itu yang karena kan pendongeng itu beda sama penceramah. Kalau penceramah tuh satu arah. Pokoknya kamu menerima apa yang aku ucapkan. Tapi pendongeng itu kita sebenarnya komunikasi dua arah. Kadang-kadang ceritaku itu bisa berbelok sesuai respon dari penonton. Nah, jadi yang penting kalau aku tuh pendongeng tuh memegang garis merahnya nih. Dia tahu nih ceritanya mau dibawa kemana. Ini ada masukan dari penonton, ini bisa jalanan nanti seperti apa. Itulah dongeng yang baik. Gitu. Oke. Ini kalau aku tuh selalu percaya persiapan itu segalanya gitu ya. Jadi aku udah mulai dari, misalnya aku nanya dulu, anaknya umur berapa sih? Gitu ya, yang mau didongengin, apakah, karena anak 5 tahun beda sama anak kelas 3. Beda sama anak SMP, beda sama anak SMA, jenis cerita yang akan kita bawakan gitu ya. Bedanya apa? Yang pasti rentang waktunya. Semakin kecil anaknya, semakin pendek rentang fokusnya. Jadi itu ceritanya nggak bisa kepanjangan. Gitu. Jadi biasanya kalau semakin besar itu lebih ke cerita motivasi buat anak-anak kuliah. Itu ceritanya lebih ke cerita motivasi gitu ya. Nah itu nanti udah aku tahu umurnya berapa, nanti aku tanya temanya apa. Kadang-kadang ada yang itu Maulid Nabi, terus nanti ini lagi puasa Bu, kita ceritanya tentang puasa. Kadang ada loh yang misalnya yang ini, Bu boleh nggak dongengnya dikasih tahu dulu ke kita, nanti kita pilih dongengnya yang mana. Jadi ada klien yang begitu gitu. Jadi aku harus punya stok cerita yang banyak. Nah nanti dari situ biasanya aku latihan tuh. Jadi sebelum nyampe ke tempat, walaupun dongeng itu sudah puluhan kali aku bawakan, aku tetap akan latihan dulu. Jadi karena ada aja yang kadang-kadang kita lupa. Nah kalau misalnya makin tinggi jam terbangnya, itu biasanya udah nggak kelihatan kalau dia lupa di tengah jalan. Karena dia udah tahu gimana nih ngisinya, nyambunginnya kemana, itu dia udah bisa. Cuman nanti kalau misalnya pendongeng awal, biasanya kalau kan berdasarkan hafalan, saat dia lupa dia nah itu yang mesti dilatih. Jadi aku selalu latihan terus, terutama kalau dongengnya aku belum kuasai. Nah itu aku pasti latihan dulu. Gitu. Kalau berapa lama tergantung sih. Kadang-kadang ada yang gini, besok ya jam segini, nah itu oke gitu. Tapi mungkin karena aku sudah terbiasa, jadi nggak masalah, cuman dalam waktu sehari. Gitu. Tapi kalau aku sih selalu sarankan kalau bisa 2-3 hari sebelum itu kita udah mateng konsepnya. Karena kalau kita sudah mateng, mau keadaan di lapangan kayak apa tuh udah enak aja jalannya gitu. Aku karena mendongeng, aku pernah berkeliling Indonesia gitu ya. Jadi anak-anakku juga ternyata dongeng bisa bawa kemana-mana ya Ma. Iya gitu. Jadi aku sudah pernah sampai ke Ambon, ke Sorong, ke Banda Neira, ke Banda Aceh, ke Lampung, lalu sampai ke hutan di Kalimantan gitu ya. Jadi sampai ke Lombok. Jadi gara-gara dongeng aku sudah lumayan nih keliling Indonesia gitu. Kalau keluar negeri online. Jadi festival yang di luar negerinya waktu itu karena pandemi ya semuanya serba online. Nah, jadi aku masih online. Yang untuk luar negeri karena dongeng belum sampai sekarang. Tapi kalau untuk online-nya sudah ini karena dulu online yang penting kan modal Zoom selesai gitu ya. Jadi tapi kalau offline-nya aku keliling Indonesia. Harapanku adalah orang bisa bercerita dengan baik, dia bisa menyusun kata-kata dengan baik. Itu sebuah keterampilan, menyusun kata-kata lisan dengan baik, gitu ya. Jadi setelah kalau itu bisa dipelajari semua orang, alangkah indahnya dunia ini, gitu. Karena orang nggak akan susah payah lagi untuk gimana sih menyampaikan pesannya dia ke orang lain. Jadi harapanku adalah semakin banyak orang yang terpapar virus dongeng ini,
semakin banyak anak-anak yang bahagia karena dengerin dongeng gitu ya. Terus semakin banyak orang yang merasa bahagia juga didongengin sama orang lain walaupun umurnya juga udah nggak muda lagi gitu. Oke, Jakarta itu buat aku tempat aku dibesarkan. Jadi aku lahir tidak di Jakarta, tapi aku dari umur 3 tahun sampai sekarang tuh kegiatan paling banyak di Jakarta gitu ya. Jakarta ini adalah kota yang paling lengkap. Apa yang kita mau, kita bisa ada di sini tanpa kita susah-susah cari gitu ya. Susah cari begini, gampang sih online gitu ya, tinggal pesen, tinggal apa. Tapi untuk mencari fasilitas seperti Jakarta di Indonesia kayaknya belum ada kota yang bisa menyaingi Jakarta gitu. Jadi buat aku tuh Jakarta dan daerah sekitarnya tuh tempat yang paling nyaman ditinggali gitu. Jadi aku sih berharap nih Jakarta makin teratur lagi, macetnya kalau bisa dikurangin gitu ya. Jadi kita bisa nyaman kemana-mana. Bisa moga nih moda transportasi umum juga udah lebih nyaman. Jadi kita kemana-mana juga bisa lebih enak, nggak usah bawa mobil capek-capek kayak tadi macet. Jadi itulah sih harapanku tentang